tim yang melakukan doa sekolah Galatia. Waduh, itu masuk gitu ya. Waduh, bawahnya panas gitu ya. Karena saya paling gak kuat kalau udah panas gitu, pasti basah gitu. Dan waduh, luar biasa. Saya merenung ya, saya tangis sama Tuhan. Tuhan, ini orang-orang yang bukan gak ada kerjaan nih, bukan orang-orang nganggur ya. Saya mau doa sampai malam-malam loh di situ dengan tempat yang panas. Dan hidup saya udah mulai basah gitu, basah, gitu. Berkeringat. Gitu. Tapi saya bilang baru, aduh belum apa ya, baru seperti kuman gitu ya, bagian kecil banget dari apa yang Yesus lakukan. Ya. Apa yang Yesus lakukan untuk kita itu jauh lebih sulit, jauh lebih berat. Ingat sekali lagi, bukan sebagai eksistensinya sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Jadi dia merasakan betapa beratnya ketika dia harus dengan sengaja rela mengambil bagian dalam penderitaan. Kolose 1 ayat yang ke-24 kita baca 23. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingmu apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saya membaca ayat ini berulang-ulang ya, dan saya melihat referensi atau terjemahan yang lain. Jadi bukan yang dimaksud bukan penderitaan Kristus itu masih kurang, bukan. Tapi maksud Paulus adalah dia ingin mencapai apa yang masih kurang dalam dirinya tentang apa yang Yesus alami. Wah, itu luar biasa. Bapak Ibu yang sudah nonton film The Passion of the Christ itu tahu bagaimana penderitaan Yesus. Kita udah bagian mana yang kita udah ambil. Dan Paulus bilang masih ada yang kurang yang aku akan berjuang untuk ambil. Kita baru kepanasan aja udah kuat ya. Kehujanan aja misalnya yang saya bilang ya, kalau bangun pagi hari Minggu hujan gitu ya, Tuhan tambahkan hujan supaya lanjut tidur. Gak ada yang berdoa. Atau mungkin kita udah sedikit rohani berdoanya, Tuhan hujan berhenti dalam nama Yesus supaya saya bisa berdoa. Itu sedikit rohani saya itu. Tapi jarang yang berdoa begitu, Tuhan hujan keras seperti apa, saya akan tetap berdoa. Ada yang rohnya begitu. Ini baru mengambil sedikit ya, bagian. Dan itu Paulus kejar terus. Apa yang masih kurang? Apa yang masih kurang itu? Wah, ini memacu saya dan saudara. Bagian mana penderitaan yang Yesus alami yang saya belum kejar? Supaya kita mengejar dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan itu bagian dari penderitaan, Bapak Ibu. Tidak mudah. Ambil bagian untuk menjadi mitra kerjanya Allah, menjadi teman sekerjanya Yesus untuk bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang mau katakan apa? Supaya kita mengambil bagian. Dan Paulus bilang itu menjadi sukacita. Yang setuju katakan apa? Menjadi sukacita kalau kita mengambil bagian penderitaan Kristus. Demi menyelamatkan umat manusia, Yesus harus rela mengalami. Ini yang ketika dia berada di Taman Getsemani, hematohidrosis ya. Ini pembuluh darah kapiler yang ada di selaput kulitnya itu pecah, Bapak Ibu Saudara. Ada keringat yang bercampur darah mengalir. Kalau kita kan baru keringatan ya, keringatnya masih normal karena panas. Ini bukan keringat normal itu. Saya membayangkan ini, saya nangis Bapak Ibu. Waduh, pembuluh darah yang pecah dan keringatnya bercampur darah. Ini darah pertama yang keluar ketika Yesus mau mengalami penderitaan yang disebut dengan via dolorosa dan akhirnya dia bisa ketika dia dicabut. Ada tetesan darah yang keluar, kondisi stres yang sangat atau ketakutan yang akut. Kita belum sampai mengalami itu. Saya jamin bahwa tidak ada satu orang pun yang sudah mengalami keringat yang bercampur darah akibat stres yang berat. Betapa Yesus
harus mengambil bagian dengan sengaja. Ngapain sih dia harus melakukan? Ngapain dia harus lakukan? Karena dia mencintai, karena dia mengasihi saya dan saudara. Apa balasan kita Bapak Ibu? Apa balasan kita? Kita biarkan saja pengorbanan Yesus itu. Tentunya kita juga harus mau berjuang. Tuhan, karena kasih-Mu, saya mau rela, saya mau dengan sengaja untuk mengambil bagian penderitaan yang Engkau alami. Jika Yesus rela dengan sengaja menanggung penderitaan demi keselamatan kita, maka sebagai pengikutnya kita pun harus melakukan hal yang sama. Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama kalimat ini 2-3. Jika Yesus rela dengan sengaja menanggung penderitaan demi keselamatan kita, maka sebagai pengikutnya kita pun harus melakukan yang sama. Katakan amin. Akhirnya selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama. Kita akan masuk dalam pertemuan kudus pada pagi menjelang siang. Petugas perjalanan boleh terus masuk. Makasih. Bapak Ibu Saudara, setelah ini ibadah selesai, ada acara selanjutnya nanti dipandu oleh panitia, dan hari Minggu ada ibadah Paskah. Ibadah Paskah yang disertai dengan perjamuan kudus juga, ibadah 2 kali, jam 10 dan jam 5 sore. Ada perjamuan kudus dan itu minggu pertama ibadah Paskah. Jadi Yesus bangkit pada hari ini. Kalau ku lihat mukirasimu menderita gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Kami menyiapkan hati dan seluruh hidup kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang suci. Kuduskan kami basuh dengan darah. Kuduskan hamba-Hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup.
Syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama
Mari angkat cawan aku di tangan kanan. Cawan melambangkan murka Allah yang harusnya ditimpakan kepadanya. Yesus sempat berkata, Bapa, kalau boleh lakukan cawan, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak. Dengan rela dia menanggung penderitaan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan. Kita pakai soda. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampaikan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami
Mari angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu kelima ku Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, Kita pulang. pertanda kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Tuhan kami, Allah kami yang maha baik. Yesus Kristus nama, Yesus Kristus nama. Kalau kami akan pulang ke rumah kami, biar kami pulang dengan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi, siang hari, bahkan sampai selamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hawe. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Setelah ibadah, setelah